Foto aja nanti Foto Pak aja, Menteri Keuangan kita tinggal. Foto aja nanti Menteri Keuangan yang ngomong. Menteri Keuangan. Ayo kita foto Menteri Keuangan tinggal nanti. Ayo. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto yang jawab Menteri Keuangan. Oke. Selamat tinggal. Tugas Pak. Selamat bertugas. Tugas. Bahaya. Bisa juga. Suasana cair mewarnai akhir acara pertemuan para menteri di Kompleks Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Sebuah momen menarik terjadi ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Menko PMK Pratikno, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan memilih meninggalkan lokasi lebih dulu, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru dikerumuni wartawan yang menunggu pernyataannya. Ketika para jurnalis mencoba meminta komentar soal perkembangan pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WOS, satu persatu menteri tampak menghindar dari mikrofon. Airlangga yang berdiri di sisi kiri Purbaya lebih dulu melangkah cepat menuju mobil dinas, diikuti AHY dan Zulkifli Hasan yang berpamitan singkat. Hanya Purbaya yang masih berdiri di depan backdrop acara, dikelilingi kamera dan mikrofon. Sadar bahwa dirinya menjadi satu-satunya menteri yang tersisa di hadapan awak media, Purbaya justru menanggapinya dengan santai. Ia tampak tertawa kecil sebelum akhirnya menjawab pertanyaan yang dilontarkan beruntun oleh para wartawan. Suasana cair mewarnai akhir acara pertemuan para menteri di Kompleks Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Sebuah momen menarik terjadi ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Menko PMK Pratikno, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan memilih meninggalkan lokasi lebih dulu, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru dikerumuni wartawan yang menunggu pernyataannya. Ketika para jurnalis mencoba meminta komentar soal perkembangan pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WOS, satu persatu menteri tampak menghindar dari mikrofon. Airlangga yang berdiri di sisi kiri Purbaya lebih dulu melangkah cepat menuju mobil dinas, diikuti AHY dan Zulkifli Hasan yang berpamitan singkat. Hanya Purbaya yang masih berdiri di depan backdrop acara, dikelilingi kamera dan mikrofon. Sadar bahwa dirinya menjadi satu-satunya menteri yang tersisa di hadapan awak media, Purbaya justru menanggapinya dengan santai. Ia tampak tertawa kecil sebelum akhirnya menjawab pertanyaan yang dilontarkan beruntun oleh para wartawan. Pak boleh maju Pak. Ini kan rapat saya, ini rapat pertama saya di Badan Danantara ini ya. Dewan Pengawas Danantara baru sekali ini saya ikut. Jadi saya banyak nanya apa sih itunya. Tadi itunya persetujuan RKT 2025 dan beberapa rencana mereka 2026 termasuk tadi apa ya, pemilihan independen, komite independen untuk Danantara sudah putus cepat. Jadi rapatnya berlangsung bagus sekali, terbuka, saya tanya macam-macam, mereka jawab macam-macam juga. Jadi harusnya sih ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita mengawasi dengan betul. Ada pembahasan soal spesifik Pak ya? Bus ada pembahasan tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas sih seperti yang Bapak harapkan ya Pak? Pak, mereka ngotot aja. Pak, tadi Pak, posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya? Dia setuju. Yang mana nih? Yang soal bus. Oke.
Anggus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus, bukan itu ya. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau dan antara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Pak, pembahasannya tadi soal WUS aja atau ada yang lain? Macam-macam RKAT, rencana kerja anggaran tahunan mereka 2025, ada Garuda, ada ini, ada itu semuanya. Ada Krakatau Steel dibahas gimana mereka akan merestrukturisasi itu. Kalau yang WUS cuman tadi kan ada satu menteri yang nanya. Itu kan ramai di berita gimana posisinya. Mereka bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear. Karena di perjanjian mereka dengan Indonesia dengan Cina nggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti. Pak, ada pergantian Ketua Dewas Pak dengan Pak Erik saat ini posisinya di Menpora. Siapa? Pak Erik Ketua Dewas dengan saat ini kan Pak Erik di Menpora ya Pak. Ketua Dewas di sini? Masih Erik tuh, Pak Erik? Nggak ada, belum. Menerapkan pajak ekspor emas nggak Pak? Ekspor emas, pajak ekspor emas? Belum saya belum tahu. Nanti saya cek lagi. Kesini cukup Pak. Oke. Gugatan MK Pak. Pas ini kita gugatan MK tentang pajak pensiunan Pak. Saya selalu Pak Purbaya. Lupa subscribe ya.